Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Nurhani dari Kemuhammadiyahan kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit rangkuman materi dari pengajian yang pernah saya ikuti sebelumnya. Pengajian pertama yaitu bertema sifat malaikat. Sebagai umat muslim, penting untuk kita mengetahui sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, tidak sombong. Salah satu sifat yang dimiliki malaikat yaitu tidak pernah sombong. Berbeda pada halnya manusia dan jin yang seringkali sombong dan ujub. Yang kedua yaitu diciptakan dari nur atau cahaya. Jin dan iblis diciptakan dari api, serta manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itulah yang membedakan malaikat, iblis, jin dan manusia. Yang ketiga yaitu tunduk terhadap Allah. Sifat malaikat berikut yang berbeda dari manusia, iblis maupun jin, yaitu malaikat selalu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diketahui, manusia juga tentunya bersifat patuh, namun terkadang juga ingkar. Yang keempat yaitu tidak makan dan tidak minum. Malaikat tidak punya nafsu. Itulah mengapa malaikat tidak memerlukan makanan atau minuman. Meski tidak makan dan minum, malaikat tetap akan hidup atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti manusia yang mana membutuhkan makan dan minum untuk tetap hidup. Yang kelima yaitu tidak berjenis kelamin. Sifat malaikat berikut yang membedakan dari manusia yaitu malaikat tidak berjenis kelamin. Seperti yang diketahui, manusia terbagi menjadi dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Yang keenam yaitu tidak pernah letih beribadah. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala selalu taat dan patuh kepadanya. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih, maka malaikat pun akan langsung bertasbih. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk bersujud, maka malaikat juga akan bersujud. Yang terakhir yaitu mampu merubah wujud. Malaikat juga memiliki sifat mampu berubah wujud atau benda atau bentuk. Ada kalanya berubah seperti manusia atau bahkan menyerupai kuda. Pengajian yang kedua yaitu bertemakan pengembangan Aisyah Muhammadiyah. Aisyah merupakan salah satu organisasi bagi wanita Muhammadiyah. Organisasi Aisyah ini didirikan oleh Nyai Ahmad Dahlan pada 19 Mei 1917. Aisyah bergerak dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Dari waktu ke waktu, Aisyah terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kemajuan harkat dan martabat perempuan Indonesia. Hasil nyatanya adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, dan perguruan tinggi. Lalu ada pula latar belakang dibentuknya Aisyah Muhammadiyah. Terbentuknya organisasi Aisyah bermula dari perkumpulan Wal Asri, Mari Biskul, dan Sapatresno pada tahun 1914. Perkumpulan ini dirintis oleh Nyai Ahmad Dahlan dalam bentuk pengajian Al-Quran dan kelas baca tulis khusus perempuan. Suami dari Nyai Ahmad Dahlan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Perserikatan Muhammadiyah mendorong perempuan untuk mendapatkan pendidikan formal dan keagamaan. Organisasi Aisyah bergerak dari berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, dengan mendirikan Frobel School atau TK Aisyah Bustanul Atfal pada tahun 1919. Selain itu, Aisyah juga menyadari bahwa harkat dan martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa adanya kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan Indonesia. Untuk itu, Aisyah bergerak dalam bidang pemberdayaan ekonomi seperti koperasi, Baitul Ma'al wa Tamwil, toko atau simpan pinjam, dan arisan. Adapun peran Aisyah yaitu salah satunya mendirikan Frobel School tadi. Tujuan Aisyah mendirikan Frobel School yaitu untuk memberantas kebodohan pendidikan di Indonesia. Gerakan ini menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyah yang terus
dicanangkan dengan melakukan pemberantasan buta huruf untuk pertama kali pada tahun 1923. Kemudian tahun 1926 Aisyah mulai menerbitkan majalahnya sendiri yang bernama Suara Aisyah. Melalui majalah bulanan inilah Aisyah antara lain mengkomunikasikan semua program dan kegiatannya, termasuk konsolidasi internal organisasi. Dalam hal pergerakan kebangsaan, Aisyah juga termasuk organisasi yang turut memprakarsai dan membidani terbentuknya organisasi wanita pada tahun 1928. Dalam hal ini, Aisyah bersama dengan organisasi wanita lain bangkit untuk berjuang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan kebodohan. Badan federasi ini diberi nama Kongres Perempuan Indonesia yang sekarang menjadi KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. Lewat federasi ini, berbagai usaha dan bentuk perjuangan bangsa dapat dilakukan secara terpadu. Pada pengajian ketiga, yaitu bertemakan masjid, Ustadz memperkenalkan beberapa masjid yang ramai dikunjungi oleh umat muslim untuk beribadah, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Istiqlal, dan beberapa masjid terkenal lainnya. Selain memperkenalkan masjid tersebut, Ustadz juga memberi ilmu kita terhadap adab dari masuk masjid sampai keluar masjid. Yaitu yang pertama, tentunya kita harus doa keluar rumah, lalu doa menuju masjid, dan yang ketiga, berjalan ke masjid tanpa tergesa-gesa. Dan yang keempat, pastikan ketika berangkat ke masjid sudah dalam keadaan suci, karena masjid merupakan tempat suci. Dan yang kelima, mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan suci. Dan yang keenam, memperbanyak zikir dan bersolawat. Yang ketujuh, saat sampai di masjid, lepaskan alas kaki mulai dari kiri terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan bagian kanan. Dan yang kedelapan, masuk ke dalam masjid dan mendahulukan kaki kanan. Yang kesembilan, membaca doa masuk masjid. Dan yang ke-10, mengerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Lalu diikuti dengan sholat wajib. Dan selanjutnya yaitu keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Dan ke-12, saat keluar masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat serta salam Nabi. Dan yang ke-13, berniat kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Hal ini termasuk adab, yaitu untuk mengaitkan hati kita dengan masjid. Pada pengajian keempat, yaitu menjelaskan tentang tafsir dari surat Al-Falaq. Pada ayat pertama, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Yang dimaksud dari Rabbil Falaq adalah Allah SWT. Al-Falaq berasal dari kata falako yang berarti membelah. Dalam ilmu sorof, Al-Falaq bermakna ismi maf'ul sifat musyabahah yang berarti terbelah. Lebih khususnya, Al-Falaq bisa bermakna al-isbah, yaitu pagi atau subuh, karena Allah belah malam menjadi pagi. Secara umum, Al-Falaq berarti segala sesuatu yang muncul atau keluar dari yang lainnya, seperti mata air yang keluar dari gunung, hujan yang keluar dari awan, tumbuhan yang keluar dari tanah, dan anak yang keluar dari rahim ibunya. Ini semua dinamakan Al-Falaq. Dan selanjutnya yaitu tafsir pada ayat kedua, yaitu ayat itu mencakup seluruh yang tentang Allah ciptakan, baik manusia, jin, hewan, benda-benda mati yang menimbulkan bahaya atau kejelekan seluruh makhluk. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini berarti melindungi dari kejelekan seluruh makhluk. Sabit al-Bunabi dan Al-Hasan al-Basri menafsirkan berlindung dari jahanam dan iblis serta keturunannya. Ayat ini mencakup meminta perlindungan pada diri sendiri. Ingatlah, nafsu selalu memerintahkan pada kejelekan. Maka setiap kali seseorang mengucapkan ayat ini, maka pertama kali tercakup dalam ayat tersebut adalah dirinya sendiri. Jadi dia berlindung pada kejelekan dirinya sendiri, yang mungkin sering ujub atau merasa berbangga diri atau yang lainnya. Sedangkan tafsir pada ayat ketiga yaitu wa min syarri ghasiqin idza waqab
Musik dalam ayat ini yaitu berarti al-lail atau malam. Ada juga yang mengatakan al-qamar yaitu bulan. Sedangkan idza waqab bermakna apabila masuk. Sedangkan bulan merupakan bagian dari malam. Dan di malam harilah setan serta manusia dan hewan yang suka berbuat kerusakan bergentayangan kemana-mana. Oleh karena itu kepada Allah lah kita meminta perlindungan dari kejahatan dan kejelekan hal tersebut. Sedangkan tafsir pada ayat keempat yaitu dalam ayat ini disebutkan anafatsan yaitu tukang sihir wanita, karena umumnya menjadi tukang sihir adalah wanita. Namun ayat ini juga dapat mencakup tentang pensihir laki-laki dan wanita jika yang dimaksudkan adalah sifat dan dari nufus atau jiwa dan ruh. Namun perlu diingat bahwa dalam syariat ini terdapat pula penyembuhan penyakit dari doa-doa yang disyariatkan atau yang dikenal dengan ruqyah. Sedangkan tafsir pada ayat kelima atau ayat terakhir yaitu hasad adalah berangan-angan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain, baik agar pindah kepada diri kita ataupun tidak. Allah menutup surat ini dengan hasad karena peringatan bahayanya perkara ini. Hasad adalah memusuhi nikmat Allah. Salah satu dari bentuk hasad adalah ain atau pandangan hasad. Apabila seseorang melihat pada orang lain kenikmatan orang lain, kemudian hatinya merasa tidak suka, dia menimpakan ain atau pandangan mata penuh rasa dengki pada orang lain. Ain ini dapat menyebabkan kematian seseorang, sakit atau gila. Ain ini disebabkan adanya izin Allah Ta'ala. Allah memerintahkan pada kita untuk berlindung kepadanya dari malam apabila gelap gulita, dari sihir yang ditiupkan pada buhul-buhul, dan dari orang yang hasad apabila dia hasad, karena ketiga hal ini perkara yang samar. Banyak kejadian pada malam hari yang samar karena dapat memberikan bahaya kepada kita. Begitu juga sihir. Dan sihir adalah hal yang samar, jarang kita ketahui. Dan begitu juga hasad dari orang lain. Itu merupakan hal yang samar pula. Selanjutnya pengajian kelima yaitu bertemakan tuduhan tentang umat muslim yang menyembah Ka'bah. Kembali seorang liberal yang mengaku beragama Islam menyebarkan tuduhan bahwa umat Islam menyembah Ka'bah. Mereka menyamakan umat Islam dengan agama lain yang bersujud di depan batu dan patung. Beberapa orang Islam yang imannya masih lemah dan ilmunya masih kurang bisa jadi terpengaruh dengan tuduhan tersebut. Bahkan orang yang beragama bukan Islam pun bisa menjadi berpikiran bahwa agama Islam sama saja dengan agama yang lain, yaitu menyembah batu atau Ka'bah tersebut. Tentang hal ini bisa menghalangi mereka dari hidayah dan menjadikan citra buruk bagi agama Islam itu sendiri. Padahal jawaban dari hal ini sebenarnya cukup mudah, karena semua orang Islam yakin, atau bahkan semua orang yang tidak beragama Islam pun juga tahu bahwa Ka'bah adalah arah kiblat kaum muslimin. Berikut beberapa poin dari jawaban atas tuduhan tersebut. Yang pertama, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin dalam Al-Quran agar menyembah Rob dari Ka'bah ini. Jadi bukan Ka'bah yang disembah sebagai Robnya. Yang kedua, kiblat kaum muslimin di awal Islam bukan ke arah Ka'bah, tetapi ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Jadi apakah Rob berganti apabila berpindah? Tentu tidak. Dan yang ketiga, tidak ada kaum muslimin yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah atau dibawa kemana-mana untuk disembah atau bersembahyang di depan miniatur Ka'bah tersebut. Dan yang terakhir, bahkan orang kafir Quraisy pun tidak menyembah Ka'bah saat mereka
menaruh berhala-berhala mereka di sekitar Ka'bah. Pengajian yang terakhir yaitu bertemakan adab terhadap tetangga. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan. Dalam Islam, hak bertetangga atas tetangganya begitu besar. Islam membuat tuntunan untuk bertetangga karena keberagaman serta perbedaan latar belakang, suku, budaya, dan karakter serta ekonomi dalam bertetangga berpotensi untuk menimbulkan benturan atau masalah. Islam mengatur adab bertetangga untuk mengatasi potensi perbedaan tersebut. Dan berikut penjelasan singkat tentang adab untuk bertetangga. Yang pertama yaitu dahulukan salam. Memberikan salam terlebih dahulu merupakan adab bertetangga yang pertama. Selain itu, pengucapan salam ketika berjumpa dinilai sopan dalam kebiasaan sehari-hari. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Lalu bagi pihak yang mendahulukan pengucapan salam, maka secara akhlak lebih baik dan insya Allah mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua yaitu tidak mengganggu tetangga. Mendapatkan gangguan dari luar itu sangat tidak enak. Makanya oleh karena itu, mari saling tidak mengganggu adalah adab bertetangga yang harus diikuti oleh semua umat muslim yang baik. Ini akan menunjukkan bahwa adanya rasa saling menghargai. Maka dari itu, sebaiknya contoh ketika kita mengadakan sebuah acara di rumah, hendaknya minta izin tetangga terdekat terlebih dahulu agar mereka tidak merasa terganggu dengan acara yang akan kita selenggarakan. Yang ketiga yaitu cara mengatasi gangguan dari tetangga. Tentunya kita harus tetap sabar, namun dalam Islam tetap diperbolehkan untuk menegur, tetapi dengan cara yang baik dan halus pula. Yang keempat yaitu hindari mengobrol terlalu lama dan yang tidak terlalu penting. Ada bertetangga berikutnya adalah tidak berlama-lama berbicara, terutama ketika membahas tentang hal yang tidak penting. Yang kelima yaitu memaafkan kesalahan ucap. Ketika tetangga tidak sengaja melontarkan perkataan yang menyinggung, maka kita harus memaafkannya. Sebab bisa jadi suatu saat kita juga melakukan hal yang sama terhadap tetangga, secara disadari maupun tidak. Memendam dendam juga bukan hal yang dianjurkan dalam Islam, karena bisa menimbulkan kebencian yang merugikan. Yang keenam yaitu siap sedia menolong tetangga. Jika tetangga merasa sedang kesulitan terhadap musibah, maka kita harus memberikan bantuan sebelum diminta. Berikan bantuan tersebut tanpa harus diminta adalah hak seorang muslim terhadap saudaranya. Yang ketujuh yaitu menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga kita ada yang sakit, maka kita harus berkunjung. Artinya dalam ada bertetangga, tetangga yang tidak sakit berkewajiban untuk mengunjungi tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Yang kedelapan yaitu tidak iri pada tetangga. Ketika tetangga mendapatkan rezeki atau berbagai bentuk kebaikan, umat muslim tidak boleh merasakan iri. Justru menurut adab bertetangga, kita harus ikut merasa bahagia dengan kebaikan tersebut. Yang sembilan yaitu tidak menghalangi bangunan tetangga. Dalam bertetangga tentu kita akan memiliki bangunan rumah yang saling berdampingan. Bahkan beberapa rumah juga berdempetan. Sebagai tetangga yang baik, hendaknya untuk tidak menghalangi tetangga untuk membangun rumah atau menghalangi udara dan sinar matahari ke rumahnya. Dan yang ke-10 yaitu memelihara hak tetangga. Salah satu hal yang harus kita utamakan dalam adab bertetangga adalah memelihara hak tetangga. Hak tetangga yang perlu dijaga adalah melindungi harta mereka dari orang jahat serta memberikan beberapa hadiah. Yang ke-11 yaitu turut berbelasungkawa pada musibah yang tertimpa pada tetangga. Tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Ada bertetangga yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan taksiyah adalah
ikut berbelasungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang terakhir yaitu turut menggembirakan atas kegembiraannya. Jangan menjadi seorang yang tidak senang atas keberhasilan tetangganya sendiri, lalu menyebabkan iri. Hal tersebut dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Adab bertetangga ini mengajak umat muslim untuk turut bahagia atas yang diperoleh oleh tetangganya sendiri. Dengan cara ini, perasaan iri pada keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Ya, tadi merupakan sedikit rangkuman tentang beberapa tema dari pengajian yang saya ikuti beberapa waktu lalu. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila mau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.